Kebiasaan para pemuda, jikalau sore hari mereka nongkrong di pinggir jalan, menghabiskan masa sorenya yang indah. Begitu juga dengan Imam Al-Hasan Basri di kala waktu mudanya, hobinya adalah nongkrong di pinggir jalan bersama teman-temannya. Ketika itu lewatlah seorang wanita yang begitu cantik jelita, matanya begitu mempesona, sehingga terpautlah jatuh cinta Imam Al-Hasan Basri melihat wanita itu karena kecantikan matanya. Tak terasa bibirnya pun bersiul. Maka tatkala dia itu bersiul, dia pun mendendangkan satu syair menggoda wanita itu. Ibarat syair orang-orang 90-an. Kau masih gadis atau sudah janda, coba katakan, jangan malu. Maka mendengar daripada rayuan Imam Al-Hasan Basri, wanita itu pun segera mempercepat langkahnya, karena wanita itu adalah wanita yang soleha. Tak merasa tak dihiraukan daripada rayuannya, Al-Imam Hasan Basri pun mengikuti wanita itu. Sehingga sampailah di rumahnya, terlihat oleh wanita itu ada seorang pemuda yang mengikutinya. Maka dia pun terkejut dan dia berkata, "Wahai abang, mengapa engkau mengikuti aku? Padahal kita belum kenal. Padahal engkau adalah bukan muhrimku." Maka Al-Imam Hasan Basri pun berkata, "Wahai adik, sesungguhnya hatiku telah terpikat melihat kecantikan daripada matamu, begitu indah dan menawan. Hatiku terasa jatuh cinta kepadamu." Maka perempuan itu pun berkata, "Wahai abang, apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memperhatikan gerak-gerik hambanya? Aku sungguh takut jikalau memang ini mataku yang indah ini menjadi fitnah, akan timbulnya akan dosa. Maka pulanglah wahai abang, nanti kamu akan mendapatinya." Maka Imam Hasan Basri pun pulang. Setelah pulang, wanita itu pun berkata kepada pembantunya, "Wahai bibi, tolong nanti sampaikanlah hajat tuan itu, berikanlah kedua buah mata ini kepadanya. Aku takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab dan musabab daripada mataku ini, aku masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka wanita itu mengambil pisau dan mencongkel kedua buah matanya. Kemudian dia letakkan di nampan dan dia tutupi dengan selendangnya. Maka saking banyaknya lah darah yang keluar, dia pun tak tahan merasa sakitnya. Rasa sakit itu semakin mendera, dia pun bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Maka selesai mengucapkan daripada dua kalimat syahadat, dia pun meninggal kehidupan dunia ini. Dia meninggal dunia. Maka tatkala itulah menangis pembantunya. Dia pun membawa nampan yang telah diamanahkan kepadanya, diberikannya kepada Al-Imam Hasan Basri. Dia datangi rumahnya, "Assalamualaikum." Maka dijawab oleh Al-Imam Hasan Basri, "Waalaikumsalam. Siapa yang di luar?" "Saya, pembantu daripada wanita yang tuan semalam datang." Maka diberikanlah nampan itu kepada Imam Hasan Basri. Al-Imam Hasan Basri pun terkejut, "Apa ini?" Maka tatkala itu, "Wahai tuan, bukalah, ini amanah daripada tuan putri saya." Maka tatkala dibuka, ternyata adalah isinya dua buah mata yang semalam dia kagum dengan mata itu. Maka tatkala itulah dia menangis dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya." Terus dia ucapkan beristighfar kepada Allah sehingga dia kecapean dan dia pun tertidur. Dengan sebab tertidurnya dia bermimpi berjumpa seorang wanita yang dia kagumi semalam. Dia di tempat yang begitu indah. Maka Al-Imam Hasan Basri pun bertanya, "Wahai nona, adik, tempat apakah ini? Begitu indahnya tempat ini. Banyak tumbuh-tumbuhan yang rindang, banyak daripada bangunan-bangunan yang megah. Kenapa kamu ada di sini?" Maka wanita itu berkata, "Wahai abang,
Allah ridho dengan perbuatanku. Sesungguhnya ketakutanku akan fitnah mataku mengakibatkan dosa, maka aku congkel mataku untuk kuberikan kepadamu karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun membalas dengan tempat yang diberikannya. Inilah surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Maka tatkala itu terbangunlah Imam Al Hasan Basri. Dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kejadian itu, maka tak pernah lagi Al Imam Hasan Basri nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Dia lebih mengutamakan sendirian. Dia mendalami ilmu agama, terutama adalah ilmu tasawuf untuk mengenal kepada Tuhannya karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa berdosanya dengan sebab nafsunya dia telah mengakibatkan orang menderita. Itulah Al-Imam Hasan Basri, seorang ulama ahli sufi yang hari ini masih terngiang-ngiang dalam telinga orang-orang yang memperdalami ahli-ahli tasawuf. Al-Imam Hasan Basri.